Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang Pancasila dan Konstitusi Negara. Baik, perkenalkan, saya Esa Sugiantini dan di sebelah kanan saya Baik, di sini izinkan teman saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kepada Vera Aprilia dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi acuan utama dan wajib dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan dan kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tercipta kehidupan nasional yang adil, damai, demokratis, dan berkeadilan. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila adalah landasan fundamental, ideologi nasional, dan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai sumber segala sumber hukum, pemersatu bangsa, serta fondasi kuat yang mengatur arah dan tujuan negara. Pendudukannya sangat fundamental, kuat, tetap, dan tidak dapat diubah karena mengubahnya sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Makna dan fungsi utama. Sumber hukum dan pedoman Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, di mana setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan nilai-nilainya. Ideologi nasional. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa yang mengintegrasikan keberagaman suku, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Fondasi negara. Memberikan fondasi yang kuat bagi tegaknya negara. Mencangkup tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baik, untuk pemateri kedua akan menjelaskan tentang konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kepada Dimas Dwi Andika dipersilahkan. Yang kedua ada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi adalah aturan tertinggi yang mengatur kekuasaan negara, melindungi hak rakyat dan menjadi dasar semua hukum di Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar negara, menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai hukum dasar karena memuat aturan pokok mengenai bentuk dan kedaulatan negara, sistem pemerintahan, kedudukan lembaga negara, dan hak dan kewajiban warga negara. Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa konstitusi, negara tidak memiliki arah dan dasar hukum yang jelas. Contohnya, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh berubah menjadi kerajaan atau federasi tanpa perubahan konstitusi. Yang kedua, semua peraturan harus sesuai konstitusi, undang-undang, dan aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semua peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika bertentangan, peraturan tersebut dapat dibatalkan. Contohnya, jika ada undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan, maka Undang-Undang Dasar tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara pemerintah. Lembaga negara dan rakyat wajib tunduk pada konstitusi. Konstitusi tidak, tetapi juga presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MA, dan MK, seluruh warga negara Indonesia. Tidak ada satupun pihak yang berada di atas konstitusi. Contohnya, presiden harus dilantik dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dan materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu hubungan Pancasila dan konstitusi. Di sini hubungan Pancasila dan konstitusi terbagi menjadi 5 poin, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua,
Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dan konstitusi. Di sini hubungan Pancasila dan konstitusi memiliki 5 poin utama, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan filosofi dan ideologis bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 3 aspek utama, yaitu filosofis atau nilai-nilai mendasar. Pancasila berisi nilai dasar tentang kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan yang menjadi pedoman hidup bangsa. Yang kedua, ideologis atau pandangan bernegara. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pembuatan kebijakan agar sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Yang ketiga, identitas bangsa atau Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya. Yang poin kedua yaitu konstitusi bersumber dari Pancasila. Semua pasal dan norma Undang-Undang 1945 harus mencerminkan nilai Pancasila. Undang-undang menerjemahkan nilai abstrak Pancasila menjadi norma konkret, yaitu penegasan hukum Pancasila dan konstitusi. Karena Pancasila adalah dasar negara, maka konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan semua aturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Aturan hukum dibuat untuk menjalankan dan melindungi nilai Pancasila, bukan sebaliknya. Di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai agama tanpa gangguan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau kondisi ekonomi. Dan yang ketiga, sila persatuan Indonesia, menghargai perbedaan pendapat dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Contohnya, keputusan sepihak yang merugikan banyak orang tidak sesuai dengan nilai kerakyatan. Dan sila yang terakhir atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, mendahulukan kepentingan pribadi secara tidak adil bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar menempatkan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara. Ini memberi dasar legitimasi bagi seluruh ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan turunan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peta arah konstitusi. Nilai simbolis yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 melambangkan jati diri, cita-cita, dan tujuan bangsa Indonesia, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan dan persatuan, menghargai perbedaan sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika. Poin yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam hak, kewajiban, dan tata penyelenggaraan negara, menjadi dasar hukum bagi lembaga negara dan pembentukan undang-undang. Dari nilai abstrak ke aturan operasional, nilai Pancasila atau abstrak ke aturan operasional, contohnya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu jaminan kebebasan beragama dan beribadah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, larangan diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menjaga kerukunan dan keutuhan bhinneka bangsa. Yang keempat, kerakyatan atau musyawarah, pengambilan keputusan melalui musyawarah, pemilihan ketua kelas secara musyawarah. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Terus poin yang terakhir yaitu hubungan bersifat hierarkis dan fungsional. Hierarkis
sebagai Pancasila atau nilai tertinggi. Kemudian pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang dan peraturan di bawahnya. Fungsional yaitu undang-undang menjalankan fungsi menerapkan nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Hierarki Pancasila dan konstitusi dengan diagram piramida. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai nilai dasar dan sumber hukum tertinggi. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita-cita dan tujuan negara. Kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pasal-pasal konstitusi dan undang-undang dan peraturan sebagai aturan pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, tindakan dan perilaku sebagai pelaksanaan sehari-hari. Penjelasan singkat tiap tingkatan yaitu Pancasila atau puncak piramida berisi nilai dasar bangsa, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar memuat tujuan dan cita-cita bernegara. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berisi pasal-pasal yang mengatur hak, kewajiban, dan sistem ketatanegaraan. Yang keempat, undang-undang dan peraturan, aturan teknis untuk menjalankan undang-undang. Dan yang terakhir, tindakan sehari-hari, pelaksanaan nyata oleh pemerintah dan masyarakat. Saya akan menjelaskan fungsi dan Pancasila dan Pancasila. Pertama, sebagai dasar negara, kedua sebagai ideologi pemersatu, ketiga sebagai pandangan hidup, dan keempat mengikat ketiga. Yang keempat, fungsi Pancasila dan konstitusi dalam menjaga persatuan. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan memberikan arah moral yang mempersatukan seluruh warga tanpa memandang latar belakang, suku, dan atau budaya. Yang kedua, sebagai ideologi pemersatu, berperan sebagai jembatan yang menyatukan seluruh kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilainya dirancang untuk menjadi titik temu sehingga perbedaan tidak berubah menjadi konflik tetapi menjadi kekayaan bangsa. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup, memberikan cara pandang bersama dalam memecahkan masalah nasional. Dengan memiliki prinsip hidup bersama, masyarakat dapat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Yang keempat, mengikat keberagaman. Nilai persatuan Indonesia secara langsung menegaskan bahwa identitas nasional harus diletakkan di atas identitas suku atau golongan. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan. Jadi saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam kehidupan bernegara. Jadi implementasi dalam kehidupan bernegara itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Implementasi dalam kehidupan bernegara adalah penerapan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hukum, dan norma dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Pelaksanaannya ditunjukkan melalui ketaatan terhadap hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, berpartisipasi aktif dalam demokrasi dan pembangunan, sikap toleransi dalam keberagaman, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Implementasi juga tercermin dalam perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli sosial, gotong royong, membayar pajak, menjaga lingkungan, menggunakan media secara bijak, mendukung pelayanan publik, menjaga keamanan, serta berkontribusi dalam menghadapi tantangan nasional dan global demi terciptanya negara yang adil, tertib, dan sejahtera. Implementasi dalam kehidupan bernegara juga menuntut adanya kesadaran kolektif bahwa kemajuan negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh keterlibatan aktif seluruh warga negaranya. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan, memperkuat persatuan, dan menciptakan lingkungan yang aman serta tertib. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk saling menghargai, mengedepankan musyawarah, serta menyelesaikan perbedaan secara damai. Selain itu, implementasi kehidupan bernegara harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam tindakan nyata di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dengan penerapan yang terus-menerus, akan terbentuk budaya bernegara yang kuat sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, adil, dan sejahtera, serta mampu menghadapi perubahan dan tantangan zaman.